Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kakak Fawas. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara mengatasi atau mengurangi penggunaan memori internal di handphone teman-teman. Dan sebelum kita masuk ke tutorialnya, di sini juga saya bakal membagi menjadi 5 penyebab kenapa memori internal di handphone kita itu cepat penuh. Dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini, aktifkan loncengnya biar teman-teman terus mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk like video ini sebagai bentuk support Anda ke channel ini. Oke, jadi penyebab pertama kenapa memori internal di handphone kita bisa penuh adalah ketika kita menginstal terlalu banyak aplikasi di handphone kita. Di sini saya punya sampel. Di sini ada notifikasi memori internal hampir habis, kinerja telepon merosot, ketuk untuk mengunjungi bersihkan memori. Yang saya gunakan ini adalah Oppo A33 varian RAM 3 internal 32. Jadi kenapa untuk sekarang ini saya sarankan ketika ada yang ingin membeli handphone, usahakan membeli handphone dengan varian minimal internal 64 GB. Itu pun kalau untuk khusus pengguna media sosial saja, tapi kalau untuk gamers saya rasa 64 GB ini tidak cukup. Nah, gimana kalau seumpama handphone ini dengan penyimpanan 32 GB kita tambah memori eksternal ya. Jadi untuk Oppo A33 ini support memori eksternal sampai dengan 256 GB. Sayangnya ketika kita memindahkan file ataupun fisik dari aplikasi ini ke memori eksternal, proses data dari sebuah aplikasi ini tetap menggunakan memori internal. Jadi pada dasarnya cara kerjanya sama, tetap menggunakan memori internal, yang artinya memori eksternalnya tidak berfungsi untuk proses data dari aplikasi tersebut. Kecuali kalau untuk foto, lagu, video, itu bisa teman-teman simpan di memori eksternal. Nah, apa saja penyebab kedua? Kalaupun seumpama teman-teman tidak terlalu menginstal banyak aplikasi tapi memori internalnya penuh, bisa saja penyebab keduanya yaitu seringnya menggunakan aplikasi bawaan telepon seperti Google, Chrome ataupun WPS Office dan lain sebagainya. Jadi ketika teman-teman menggunakan Chrome ya, meskipun contohnya teman-teman tidak menggunakan terlalu banyak aplikasi, namun memori internalnya penuh, itu bisa saja penyebabnya adalah dari aplikasi Chrome itu sendiri. Dikarenakan ketika teman-teman sering browsing, terus kemudian memasukkan sebuah website di dalam Chrome ataupun Google, itu akan menyimpan data, dan tanpa teman-teman sadari ketika penggunaannya dalam jangka waktu yang lama, itu bisa menyimpan data atau menggunakan memori internal telepon sampai 9 GB bahkan lebih ketika teman-teman menggunakannya itu dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu adalah penyebab kedua kenapa memori internal di handphone kita itu bisa penuh. Dan penyebab yang ketiga adalah seringnya pembaruan sistem di Android ya. Jadi ini adalah salah satu penyebab juga, meskipun tidak terlalu banyak menggunakan memori internal, hanya saja tetap mengurangi. Karena kalau seumpama dia update ya, pembaruan sistemnya update, entah itu dari sistem ataupun contoh kalau di Oppo Color OS ya, Color OS ataupun Androidnya upgrade, itu pasti bakal menggunakan memori internal. Mungkin sekitar 200 sampai 400 MB ya. Dan itu kalau seumpama upgrade 5 kali secara otomatis sudah memakan kurang lebih kita ambil saja rata-ratanya 200 MB ya, yang artinya ketika upgrade 5 kali secara otomatis sudah sampai di angka 1 GB. Nah, itu adalah penyebab ketiga menurut saya. Dan penyebab keempat adalah ketika kita tidak menggunakan memori eksternal, penyebab keempatnya yaitu banyaknya file seperti foto, lagu, dan video. Jadi kalau seumpama khusus teman-teman yang suka mengoleksi foto, lagu, dan video, saya sarankan untuk menggunakan memori eksternal. Kalaupun seumpama handphone teman-teman memori internalnya hanya sebatas 32 GB ataupun 64 GB. Handphone saya saja yang internalnya 128 GB sekarang hanya tersisa sekitar 20 GB lebih, dikarenakan banyak foto, lagu, dan video. Dan penyebab terakhir kenapa memori internal handphone bisa penuh yaitu dari aplikasi WhatsApp. Nah, untuk cara ini nanti saya bakal kasih tahu gimana cara mengurangi penggunaan memori di WhatsApp itu sendiri.
Oke, jadi biar notifikasinya ini hilang, kita langsung aja masuk ya ke caranya. Yang pertama, teman-teman langsung masuk di bagian pengaturan terlebih dahulu. Pastikan masuk di bagian pengaturan. Terus di bagian pengaturan ini, teman-teman scroll ya, scroll cari pengaturan tambahan ya. Di sini ada, kita temukan ya, kita temukan pengaturan tambahannya. Kita langsung masuk di bagian sini. Terus kemudian kita masuk di bagian penyimpanan. Di sini akan ditampilkan semua data penggunaan memori internal handphone. Jadi mulai dari gambar, video, audio, dokumen, aplikasi, dan juga bahkan sampai ke sistem. Nah, yang tadi saya jelaskan bahwa bagian ketiga penyebab tadi adalah seringnya pembaruan sistem di Android. Ketika sering-sering update pembaruan sistem secara otomatis, untuk sistem yang di sini 16,20 ini akan bertambah ya secara terus-menerus ketika selalu update. Nah, di sini untuk penggunaan memorinya, teman-teman bisa lihat yang dipakai adalah 27,9 GB, yang tersisa berarti sekitar 3 GB ya. Kita cek dulu di manajer file, 3,69 ya. Yang 3,69 ini kita akan tambah, dan caranya adalah kita masuk kembali ke pengaturan, terus masuk di penyimpanan ya. Nah, langkah pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah masuk di bagian aplikasi ini. Cari di mana banyak memori yang digunakan. Contoh kalau seumpama di bagian gambar, teman-teman klik di bagian gambar, lalu silahkan pilih foto yang ingin teman-teman hapus, ataupun di video dan juga audio. Namun untuk aplikasi tidak mungkin kita hapus ya. Jadi di sini kita langsung aja masuk di bagian aplikasinya. Nah, di sini akan muncul semua aplikasi yang menggunakan Android, dan di sini tersusun mulai dari penggunaan yang paling banyak sampai ke bawah yang paling sedikit menggunakan memori internal. Di sini teman-teman bisa lihat yang paling atas mendominasi menggunakan memori internal di handphone ini adalah Mobile Legends. Nah, gimana kalau seumpama kita hapus datanya? Secara otomatis kalau seumpama Mobile Legends ini kita hapus datanya, dia akan kembali seperti baru pada saat kita download. Jadi solusinya gimana? Solusinya khusus aplikasi yang teman-teman nggak mau terulang seperti pada saat di download ya. Contohnya Mobile Legends ini kan tidak mungkin kita mau hapus lalu kemudian kita main login ke Mobile Legends terus kita mendownload ulang, jadi kan repot. Nah, untuk aplikasi seperti ini kita hapus chatnya aja ya, bagian chatnya di sini kita hapus saja. Sedangkan untuk aplikasi seperti Google ini ya, ini Google bisa kita kelola ruang, nggak masalah. Tapi ketika kita kelola ruang seperti ini, semua link ataupun semua histori pencarian kita akan terhapus ya. Oke, di sini teman-teman bisa lihat. Oke, saya bakal kasih contoh lagi di bagian Facebook ya. Facebook. Di sini teman-teman bisa lihat bahkan data cache-nya di sini sampai di angka 370 MB. Bayangkan kalau teman-teman punya 20 aplikasi yang menggunakan cache lebih dari 300 MB. Berarti kurang lebih 6 GB ya, kurang lebih 3 kali 10, 3 GB kali 2 sama dengan 6 GB. Jadi ini yang bakal kita hapus. Karena kalau kita hapus di bagian datanya, maka secara otomatis akan membuat Facebook ini sedikit, mungkin untuk pengupdateannya kalau seumpama teman-teman kemarin udah update ya, update otomatis, itu mungkin akan menjadikan aplikasi ini kembali ke versi sebelumnya mungkin ya. Saya juga belum pernah coba. Terus kemudian Google ya, seperti ini bisa teman-teman hapus chatnya lagi. Ini karena kita tidak terlalu banyak menggunakan Google sehingga chatnya sedikit. Silahkan teman-teman cek semua aplikasi yang sering teman gunakan, pasti chatnya akan lebih banyak. Contoh di sini saya bakal klik Shopee. Nah, karena saya sering menggunakan Shopee, secara otomatis chatnya akan banyak seperti ini ya, 118 MB. Kita hapus saja. Oke. Dan lakukan itu di semua aplikasi yang teman-teman ingin hapus chatnya ya. Termasuk game seperti ini, silahkan hapus chatnya aja. Oh ya, untuk YouTube ini khusus YouTube, kalau seumpama teman-teman menggunakan ataupun terlalu banyak mendownload video offline, secara otomatis datanya di sini akan banyak ya. Bisa teman-teman hapus data dari YouTube ini, hanya saja video offline teman-teman semuanya akan terhapus ya.
Nah, untuk foto di sini kalau seumpama teman-teman hapus ini, mungkin akan ada beberapa foto yang terhapus. Hanya saja beberapa. Mungkin sekitar, ya tergantung beberapa foto yang ada di handphone teman-teman. Karena kemarin saya coba ada beberapa foto yang sudah saya edit, tapi editnya edit di handphone dan itu terhapus. Jadi hati-hati ketika ingin menghapus cache yang ada di foto ya. Tapi di sini saya tetap bakal hapus karena kebetulan di handphone ini hanya sedikit foto yang ada. Oke, kita baru saja selesai menghapus cache di beberapa aplikasi yang kita inginkan, dan kita akan cek berapa memori internal yang tersedia sekarang. Dan teman-teman tanpa sadari di bagian atas sudah tidak ada lagi notifikasi memori internal penuh. Di sini teman-teman bisa lihat. Dan ketika kita cek, tadi kita baru menghapus cache-nya aja ya. Itu pun beberapa aplikasi dan tidak semua, termasuk Mobile Legends tadi yang menggunakan terlalu banyak data ya. Kita cek di sini sudah tersisa 5 GB, 5,47 yang tadinya dari 3,69. Berarti kurang lebih 2 GB ya, itu kurang lebih. Ini kita belum menghapus beberapa data yang ada di WhatsApp. Jadi teman-teman tanpa disadari juga aplikasi WhatsApp ini akan menyimpan semua foto dan video yang dikirim melalui grup ataupun melalui pesan pribadi di WhatsApp. Dan kalaupun seumpama teman-teman meneruskan video tersebut, itu juga akan tersimpan di WhatsApp, di memori internal handphone teman-teman. Jadi ketika teman-teman masuk di WhatsApp, terus kemudian kita masuk di bagian setelan ya, terus masuk di bagian chat ya, terus mengaktifkan tampilkan media ini secara otomatis akan mendownload semua video yang ada di grup ataupun yang ada di pesan pribadi teman-teman, sehingga menggunakan memori internal yang ada di handphone teman-teman. Hanya saja meskipun teman-teman menonaktifkan untuk tampilkan media ini, setiap teman-teman buat story ataupun meneruskan sebuah video itu akan tetap tersimpan di memori internal handphone teman-teman dan masuk di bagian aplikasi WhatsApp ini. Jadi cara untuk menguranginya adalah teman-teman langsung aja masuk di sini dan pilih video yang ganda ataupun foto yang ganda ya, untuk mengurangi penggunaan memori di handphone teman-teman. Saya rasa itu aja sih yang ingin saya sampaikan, tutorialnya itu aja. Kalaupun seumpama ada kekurangan, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar. Dan jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel Kakak Fawas, dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar teman-teman mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.